Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Gus Rahmat Pawirojo dalam ASP Channel. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Siang hari ini kita akan bahas berkaitan dengan adanya pemberitaan di Brebes, di mana para kepala desa, ya ini kalau benar kepala desa ataupun mantan kepala desa yang melakukan dukungan kepada eh, mendeklarasikan untuk memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Tentu ini menjadi menarik karena dalam perhelatan pesta demokrasi ini dilarang untuk melibatkan perangkat-perangkat desa, perangkat daerah, perangkat pemerintahan. Bukan saja ASN, tapi juga perangkat-perangkat yang lain. Ya, nah ini tentu menimbulkan satu tanda tanya yang besar. Ya. Kalau di awal itu eh, ketidaknetralan itu sudah ditunjukkan dan dimulai. Tentu hal ini akan menjadi persoalan bagi kita. Kita baca Paguyuban Kades di Brebes, deklarasi Ganjar, relawan Anies protes. Ya. Ini dilansir dari kompas.com. Tentu ya kalau kompas.com ini beritanya ya kan tidak mungkin tidak benar kan gitu ya. Beredarnya video deklarasi paguyuban kepala desa di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang mendukung Gubernur Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 mendapat respon dari berbagai kalangan. Ya pasti akan mendapatkan reaksi dan respon. Dan tentunya berbicara tentang kepala desa itu ada aturannya. Ya, karena nanti kita buka dalam undang-undang larangan kepala desa untuk turut serta dalam politik praktis termasuk dalam dukung-mendukung tanpa menghilangkan hak individualnya. Artinya hak individualnya tetap boleh untuk menentukan kemana, tetapi kemudian juga tidak dinyatakan bahwa dia dukung kemana. Ya. Salah satunya dari sejumlah pengurus relawan pendukung Anies Baswedan di Brebes. Bahkan mereka mendatangi Sekda Kabupaten Brebes, Joko Gunawan di kantor pemerintahan terpadu KPT Pemkab Brebes untuk melaporkan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Jadi hari Kamis minggu lalu ya. Tetapi nampaknya ini juga perlu untuk mendapatkan pembahasan dan sorotan kepada kita. Karena ini jangan sampai ini menjadi benih ketidaknetral dari perangkat-perangkat desa termasuk kepala desa. Karena kalau ini terjadi maka kita akan mempertanyakan, agak ragu juga hasil yang diperoleh. Karena tentu berbicara tentang kepala desa itu sangat dekat dengan sumbu kekuasaan yang ada. Ya. Dan tentu berbicara tentang kepala desa itu akan banyak memberikan pengaruh. Ini bukan persoalan bahwa ya kalaupun perangkat kepala desa misalkan mendukung Anies nggak boleh juga. Perangkat kepala desa mendukung Prabowo ya nggak boleh juga. Artinya ini bukan hanya karena mendukung Ganjar Pranowo kemudian tidak boleh, tidak. Undang-undangnya mengatakan seperti itu. Kita lanjutkan. Ketua Sekretariat Kolaborasi Indonesia SKI Jawa Tengah atau tim relawan Anies Baswedan, Azmi Amajid berharap Sekda Brebes bisa menjatuhkan sanksi bawahannya karena terlibat politik praktis. Ya. Ini aja juga Paguyuban Kades di Brebes tentangkan spanduk deklarasi Ganjar Presiden 2002. Aduh. Aparat negara atau pejabat pemerintah dari tingkat pusat hingga desa seharusnya menjaga netralitas dan menjaga jarak dengan semua kontestan. Kata Azmi kepada kompas.com di kantor KPT Pemkab Brebes pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Ya memang harus netral, ya, harus netral. Karena pada posisi ini diatur oleh undang-undang. Jadi bukan tanpa maksud dan tujuan, karena tujuan daripada pemilu itu kan prinsip asasnya itu agar dapat berjalan dengan jujur dan adil, ya. Sehingga tidak nanti juga tidak
kita tidak mengharapkan adanya perhelatan baik pilpres, pemilu, pilkada itu menjadi tidak jujur dan adil karena ada keberpihakan yang secara nyata dan itu ditunjukkan. Ya, dalam keterangannya, Azmi menyebut kepala desa harus sadar bahwa dirinya merupakan wakil pemerintah di tingkat terbawah sehingga harus netral. Jika aparat negara atau pejabat pemerintah tidak netral dan bahkan terlibat mendukung capres secara terbuka, hal tersebut mengindikasikan ketidaknetralan dan berbahaya bagi demokrasi. Ia memang terlihat bahwa ini menjadi tidak netral karena memberikan dukungan. Sudah memberikan dukungan. Dukungan itu kan sikap, ya. Sikap politik yang ditunjukkan bukan pribadinya, tetapi dalam jabatannya sebagai kepala desa. Ya, jadi dan ini tentu ya tidak boleh, ya. Ya terlepas bahwa kemarin itu sempat ada dukung mendukung terhadap Pak Joko Widodo ya. Tetapi kita abaikan itu, ya. Menurut Azmi, ketidaknetralan aparat negara atau pejabat pemerintah akan menimbulkan potensi kecurangan pemilu. Pasalnya, aparat negara atau pejabat pemerintah memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan yang dapat digunakan untuk memanipulasi hingga mengintimidasi publik. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini mungkin mengintimidasi publik itu adalah karena untuk menjadi kepala desa itu berbeda dengan lurah. Kepala desa itu ada pemilihan langsung sehingga dia mempunyai konstituen. Ketika kepala desa itu menyatakan pendapatnya, ya kan, ya, pendapatnya untuk mendukung katakanlah Ganjar Pranowo, maka ya sudah secara otomatis yang masa yang mendukungnya misalkan seperti itu, kalkulasinya seperti itu. Tetapi juga harus ingat bahwa dalam kontestasi kepala desa pun juga ada kontestasi yang lain ya. Nah, hanya ini menjadi persoalan bagi kita kalau kemudian tingkat aparatur pemerintah sudah menyatakan secara exactly memberikan dukungan. Ini berbahaya. Ini rambu warna merah bukan warna kuning lagi bagi proses penyelenggaraan demokrasi karena netralitas terabaikan. Ya, netralitas menjadi bukan terabaikan lagi tetapi dimasukkan dalam keranjang keranjang sampah kan seperti itu ya. Nah tentu saya kemudian mencoba melihat ini dasar hukum larangan kepala desa, perangkat desa dan BPBD terlibat dalam politik praktis. Nah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 29 huruf G disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf J kepala desa dilarang untuk ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Ya, dilarang, jelas. Artinya kalau dilarang itu ada sanksinya. Ya. Nah, tentu yang memberikan sanksi ini kan pejabat pada struktur yang ada. Ya betul, kalau tadi dari tim relawan Anies itu menyampaikan kepada sekda itu sudah betul. Dan itu adalah langkah-langkah yang tepat. Ya. Nah, sedangkan lagi perangkat desa ini larangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di pasal 51 huruf G disebutkan bahwa perangkat dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf J-nya disebutkan perangkat desa dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Ya, sama ya. Untuk BPBD larangan terlibat menjadi pengurus partai politik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 pasal 64 huruf H ya. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang pada pasal 70 ayat 1 huruf C. Disebutkan dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain lurah dan perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan. Selanjutnya di pasal 71 ayat 1 disebutkan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI Polri dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, ini ya. Ya ini sudah jelas ya. Dan banyak pasal lagi. Di pasal 218 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negara serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Kemudian di pasal 283 ayat 1 disebutkan pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah ini saja tidak boleh. Apalagi ini sudah secara jelas. Kalau orang Jawa bilangnya cetawelo-welo ya. Nah, ini terus sanksi bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD yang melanggar larangan terlibat dalam politik praktis. Nah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 30 ayat 1, kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Ini jelas kan? Ya, ini bisa diberhentikan. Pasal 52 ayat 1, perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan. Wah, ini seperti yang saya katakan. Nah, bahkan ini pasal 188, setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit 600.000 rupiah dan paling banyak 6 juta rupiah. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 490, setiap kepala desa atau sebulannya dengan sehat dan seterusnya, ya kan? Apa ini? Atau sebutannya dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Dalam pasal 494 ini pasal-pasalnya. Setiap ini sama, ini juga diatur dalam 494 dalam pasal 280 dan ini intinya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Nah, ini artinya memberikan gambaran kepada kita bagaimana efek ketika kemudian para kepala desa, aparatur desa ya, kemudian memberikan dukung-mendukung atau terlibat dalam dukung-mendukung. Ini tentu tidak boleh. Kenapa? Karena prinsip dasar dari pemilu itu adalah jujur dan adil. Nah, kalau kemudian aparat sipil ya, kemudian juga lurah maupun juga perangkat kepala desa bertindak tidak netral, ya tentu ini akan membahayakan demokrasi. Saya katakan di awal tadi bukan lampu kuning, ini lampu merah. Ya, andai kan ini terjadi di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia dan seluruh lurah, ya tentu berbicara lurah sekarang itu kan, ya kita tahu kemarin juga ada paguyuban lurah yang minta untuk berapa periode itu kan, dari situ sebenarnya sudah terlihat ya. Nah, hanya tetap saja ya tidak boleh kepala desa kemudian mendukung atau mendukung. Bukan saja sekali lagi, bukan saja hanya kepada Ganjar Pranowo, memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sekalipun, kepada Prabowo juga tidak boleh, ya, tanpa menghilangkan hak politiknya tentunya, ya. Nah, karena itu menurut Azmi Bawaslu Brebes harus turun tangan untuk bertindak tegas sesuai aturan Bawaslu, juga tidak boleh lembek dalam berhadapan dengan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Ya, jadi ya, minta agar Bawaslu juga bisa bertindak, artinya jangan juga ketika itu menyangkut dengan Anies Baswedan, ya
Bawaslu dengan sigap, ya. Tapi ketika kemudian di luar daripada itu, kemudian Bawaslu ya pura-pura tidak tahu, ya tidak boleh. Kalau kemudian Bawaslu, karena Bawaslu merupakan salah satu juga penyelenggara pemilu, ya Bawaslu, KPU, ya kan. Nah, kemudian juga memberikan pembiaran terhadap hal ini, ya. Nah, ini berbahaya. Ini ragu yang berbahaya bagi demokrasi di Indonesia, kan. Kita tidak ingin peristiwa-peristiwa kecurangan itu terjadi, ya, dalam proses perhelatan pemilu, ya, pilkada ataupun pilpres di tahun 2024. Kita ingin dalam proses pemilihan itu bisa jujur dan adil, ya. Menang atau kalah, ya, tergantung dari kontestan, ya. Menang kalau jujur, ya, atau kalah kalau jujur, ya, tentu tidak akan ada polemik. Tetapi kalau kemudian bahwa secara jelas nyata dipertontonkan, ya kan, adanya dukung mendukung secara exactly, gitu kan, secara jelas, secara nyata dan bisa dibuktikan bentuknya dalam apa, dalam bentuk mendukung lain, ya. Diungkapkan ASMI secara jelas, disebutkan netralitas NKD sampai dengan perangkat desa, diantaranya pada pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7. Ya, ini sudah tadi yang kita bacakan, ya. Nah, tentu ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi kita. Ya, ini di Brebes, ya. Namun kalau kemudian ini juga terjadi di mana-mana, ya kan, baik itu secara terang-terangan maupun juga secara tertutup, nah ini tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan, ya. Dan kepada para kepala desa, para kades, apabila kemudian ini dilaporkan, maka terhadap para kepala desa itu akan bisa bukan saja sanksi administrasi, tapi juga akan bisa terkena sanksi pidana, ya. Semoga pembahasan ini memberikan satu gambaran kepada kita agar hal-hal semacam itu tidak terjadi, agar hal-hal semacam itu tidak kemudian terulang kembali, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum